Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita berupa nikmat iman, Islam dan juga sehat, sehingga pada kesempatan pagi hari ini di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadhihi yaumal jumu'ah sayyidul ayyam, hari ini adalah hari Jumat, ini adalah penghulunya hari-hari, dan di hari ini hari yang sangat mulia bagi kita semuanya. Dan alhamdulillah kita mulai di subuh hari dengan sholat berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah kenikmatan yang tiada bandingnya di dunia ini, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rakaatul fajri, 2 rakaat fajar itu lebih baik dari khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari seluruh isi dunia ini. Inilah kenikmatan yang patut kita syukuri. Maka kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama salat subuh secara berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Sangat menarik ketika melihat kondisi masyarakat kita saat ini. Kondisi masyarakat kita saat ini sibuk dengan berbagai macam tren yang membuat kita lupa bahwasanya sumber peradaban itu bukanlah sekolahan, bukanlah universitas, tapi sumber peradaban, sumber pemimpin yang terbaik itu adalah di rumah. Rumah dalam bahasa Arab dan Quran juga menyebut namanya bait. Bata yabitu mabitan. Bata yaitu nginap. Berarti apa yang namanya rumah? Di dalam kosakata bahasa Arab itu adalah tempat nginap, itu adalah bait. Tapi Al-Quran juga menyetujui bagaimana Al-Quran juga menyebut bait, kata-kata bait untuk manusia, kata-kata bait untuk hewan juga sama, itu adalah rumah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita, karena kita ini mempunyai akal. Al-Quran mengatakan afala yatadabbaruna fil Quran, apakah kalian tidak mentadabburi Al-Quran? Maka di subuh pagi hari ini mudah-mudahan kita bisa tadabbur dengan salah satu surah yang akrab dengan kita binatangnya. Makanya kalau kita lihat saat ini manusia itu alhamdulillah akrabnya dengan binatang. Makanya rata-rata di rumah itu dia punya binatang, baik itu kucing, mungkin juga ayam, juga mungkin sapi, mungkin juga kambing. Tapi manusia akrab dengan binatang. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran agar kita itu merenungi dengan apa-apa yang ada di sekitar kita. Salah satunya adalah binatang. Kalau kita lihat kendaraan kita pun
lampunya, kalau kita lihat kadang-kadang ada yang mirip dengan mata binatang. Itu kita sampai seperti itu untuk kendaraan kita. Bahkan kendaraan yang paling tercanggih dan paling tercepat untuk saat ini pun ternyata juga meniru binatang, yaitu pesawat, yaitu dengan burung. Jadi ternyata teknologi-teknologi yang ada saat ini pun tidak jauh dari meniru binatang. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 68, wa auha rabbuka ila nahlin anittakhidhi jibala buyuta. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang sebuah rumah. Karena kita akrab dengan binatang, Allah pun juga tentang rumah kita. Kita disuruh mentadaburi rumahnya binatang, yaitu rumahnya lebah. Dan yang luar biasanya, fa'auha, lebah itu membuat rumahnya itu langsung supervisornya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh namanya Nahl, yaitu lebah, untuk membuat rumahnya di gunung-gunung. Kalau kita, Pak, siapa yang supervisornya rumah kita? Yang kadang-kadang supervisornya pun nggak pernah ke masjid. Dan yang luar biasa lagi, kadang-kadang tukang yang bangun rumah kita pun tidak sholat. Di mana keberkahan rumah itu? Kita tidak sampai berpikir. Padahal tadi sumber peradaban, sumber pemimpin itu dilahirkan bukan dari universitas, bukan dari sekolah-sekolahan, tapi timbul dari rumah. Nah, kalau dari awal saja rumahnya nggak jelas siapa yang bangun. Ini di awal kita tadaburi tentang rumahnya lebah. Dan kalau kita lihat lebah itu, hadirin sekalian, ada hal yang sangat luar biasa di lebah itu adalah satu, ternyata rumah lebah itu dia itu punya job desk-nya sangat jelas, punya tugasnya sangat jelas. Ya, salah satu contoh tugasnya lebah jantan. Lebah jantan itu tugasnya adalah keluar rumah. Sedangkan lebah betina itu ada di dalam rumah, di dalam sarang. Kalau ini terbalik, ini juga masalah. Ya, kalau lebah betinanya yang keluar, yang jantannya di dalam, itu juga akan bermasalah. Dan kadang-kadang, ya, kalau kita lihat sekarang ini rumah tangga kita kadang-kadang juga tidak jelas jobnya, tanggung jawabnya nggak jelas, tugasnya nggak jelas. Kadang yang laki ngapain, yang perempuan ngapain. Yang paling berat adalah semuanya keluar rumah. Kalau tadi kita tadaburi tentang lebah jantan dan lebah betina, kalau dua-duanya lebah betina dan jantan ini keluar rumah, kira-kira manfaat yang kita rasakan dari lebah, sarang lebah, yaitu hasilnya madu, kita bisa nikmati enggak itu? Karena semua sibuk di luar. Dan yang luar biasanya adalah lebah jantan hinggapnya tidak sembarang hinggap. Hinggapnya hanya yang baik-baik. Salah satunya adalah bunga. Sehingga ketika pulang ke rumah pun lebah ini punya produksi yang luar biasa. Hasilnya dari keluarnya lebah jantan tadi masuk kemudian ke rumahnya bisa menghasilkan madu. Berarti apa? Sebagai manusia kita harus tahu
bagaimana di dalam rumah kita ada suami, ada istri, ada anak. Kita harus tahu hinggapnya di mana kita para suami itu sehingga dia pulang ke rumah. Kalau lebah menghasilkan yang namanya madu, rumah-rumah orang Islam itu menghasilkan generasi Islam ke depan. Kalau yang hinggap, ya wallahu alam, mungkin hinggapnya di Gunung Rambutan, ya. Tapi alhamdulillah kalau di Gunung Rambutan hinggap pulang bisa enak, segar. Kenapa? Di Gunung Rambutan juga ada kelapa muda, Pak. Ya. Ada kelapa muda, singgapnya pulangnya orang suami pulang bawa kelapa muda, mungkin enak. Tapi kalau hinggapnya di tempat-tempat yang jelek, di tempat-tempat yang buruk, nanti hasil produksinya pun insya Allah buruk. Apalagi kalau rumah itu ditinggal, istri juga ikut keluar rumah. Anak siapa yang kira-kira ngurus? Produksi kita kalau lebah tadi itu, lebah jantan, lebah betina punya produksi madu, kita punya produksi yaitu namanya anak. Ketika anak ini kita kasih konsumsinya yang tidak baik, wajar kalau generasi kita saat ini generasi yang kurang ajar. Karena apa? Kita sebagai orang tua hinggapnya enggak di tempat yang baik-baik. Karena kita sebagai orang tua asal hinggap dan kemudian hasil yang kita hinggapin itu dibawa ke rumah, sehingga ketika anak nakal susah sekali untuk dinasehatin. Tidak salah anak, tapi kitalah sebagai orang tua yang salah. Makanya Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan, rusaknya generasi ini disebabkan gara-gara sang ayah. Apapun itu, sampean mau tapi pak, tetap ayah sebagai orang yang pertama kali yang membuat generasi ini menjadi generasi yang tidak baik. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, kalau hasilnya dari lebah itu adalah syifa ya, kalau syifa yaitu namanya madu dikatakan juga syifa, maka Quran pun mengatakan syifa itu kesembuhan. Syifanya artinya kesembuhan, itu terulang 4 kali di dalam Al-Quranul Karim. 3 kali syifa kesembuhan itu disebutkan Al-Quran, dan syifa yang 1 kali itu disebut namanya madu. Maka dari itu di rumah seorang muslim, karena ini dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang tidak punya keraguan di dalamnya. Seharusnya ketika kita sakit pertama kali, yang teringat itu bukan obat, tapi yang teringat adalah Al-Quranul Karim. Kira-kira Pak, ada nggak ada orang sakit disuruh bacakan Quran? Mengundang Ustadz Najmuddin dengan teman-temannya, ini saya lagi sakit, tolong bacakan Quran. Biasanya malah kalau orang mau dibacakan Quran mau apa Pak? Orang lo mau baca Quran untuk mau apa kira-kira? Ngumpulin saudaranya suruh bacakan mohon maaf Yasin, kira-kira arahnya mau kemana? Padahal Quran itu sebagai penyembuh. Ini mindset kita, pikiran kita ketika sakit itu selalu pikirannya adalah obat. Padahal dikatakan kesembuhan yang luar biasa, Quran menyebutkan 3 kali itu Quran sebagai syifa. Baru yang 1 kali syifa, kata-kata syifa itu baru yang keluar dari perutnya lebah, yaitu madu. Kira-kira di rumah ada madu nggak Pak? Ya, kalau di rumah ada madu, alhamdulillah Pak. Tapi madu asli atau madu pahit Pak? Ya kan?
Kalau madu asli alhamdulillah bisa untuk penyembuh, tapi kalau madu pahit biasanya akan berantakan rumah. Ya. Ini karena apa? Sangat nih. Makanya di rumah seorang muslim harus punya madu, Pak. Minimal kita mengamalkan Quran mengatakan bahwasanya syifa itu adalah madu. Syifa adalah Quran. Maka dari itu ketika kita sakit apapun, mari mindset kita, pikiran kita mulai memikirkan sakit itu ternyata penyembuhnya, bukan obatnya, penyembuhnya adalah Al-Quran. Dari sisi itu, kemudian dari segi bentuk juga luar biasa. Kalau kita lebah, lihat sarangnya lebah yang langsung diarsiteki oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuknya itu apa, Pak? Heksagonal. Heksagonal itu punya sisinya 8. Sehingga apa? Para ahli meneliti tentang rumahnya lebah aja diteliti. Ternyata rumah lebah itu adalah rumah anti gempa, Pak. Silakan anak-anak kita nantinya suruh meneliti dari surah An-Nahl ini. Ketika membangun sebuah rumah apapun itu yang terbaik adalah arsiteknya langsung Allah, yaitu rumahnya lebah. Yang punya presisinya adalah 8. Dan silakan nanti sebagai inspirasi di pagi Jumat ini, yaitu tentang lebah tadi. Mudah-mudahan nanti silakan hadirin men-searching, cari apa sih kelebihan lebah rumahnya, mungkin kondisi rumahnya, kondisi bagaimana job description-nya di rumah, sehingga apa? Kita bisa menghasilkan dari rumah kita ini memang pemimpin-pemimpin yang luar biasa, bukan pemimpin-pemimpin yang senang curang seperti saat ini. Kalau pemimpin yang saat ini senang curang, berarti di rumahnya sebenarnya kelakuannya nggak jauh beda. Karena pemimpin dihasilkan dari rumah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dari surah An-Nahl ayat 68 ini kita bisa mentadaburi, kita bisa kembali melihat apa sih sebenarnya di rumah kita yang kurang, tugas-tugas yang mana yang kurang, dan apa yang harus kita lakukan sebagaimana yang diilustrasikan dalam sarang lebah itu seperti apa. Kalau lebah bisa menghasilkan manfaat yang luar biasa, makanya jargonnya Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kita semua adalah orang yang paling bermanfaat untuk yang lainnya. Lebah, sarang lebah punya manfaat. Manfaatnya sampai kita pun menikmati, yaitu madu. Masa kita, rumah tangga kita, hasilnya anak kita, masyarakat tidak bisa menikmati hasil dari manfaat anak-anak kita, minimal tentang ilmunya anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.